Dengarkan 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jemaat Tuhan, perhatikan, kalau kita sudah melihat, mengoreksi diri kita, memperhatikan diri kita, jangan-jangan, atau kalau kita sudah ada di dalam kehidupan, di dalam kemerosotan, kelesuan, kemunduran secara rohani, jangan diam saja, jangan cuek. Karena apa? Itu membuat kita rugi dan kita tidak akan pernah bangkit. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Datanglah kepada Yesus sang pengantara. Datanglah kepada Yesus yang mendamaikan kita dengan Bapa. Artinya begini, Tuhan ingin berkata, tidak peduli anak-anakku, jemaatku, gerejaku, seberapa jauh engkau sudah jatuh atau seberapa besar dalamnya kejatuhan, aku tidak peduli. Yang aku mau dari engkau, jemaatku, gerejaku, anak-anakku adalah apa? Datang merendahkan diri dan memohonkan belas kasihan, supaya aku memulihkan keadaanmu. Supaya apa? Supaya kita bangkit keluar dari kemerosotan rohani. Amin. Ini kasih Allah yang begitu besar. Tuhan ingin mengembalikan kasih-Nya itu bekerja di dalam diri kita. Dengan cara apa? Ajarkan kesadaran yang dalam. Aku sudah jatuh. Aku sudah ada di dalam keletihan, kelesuan. Aku sudah di dalam kemerosotan rohani. Tuhan, inilah keadaanku. Tolong aku ya Yesus. Tolong aku ya Allah. Bangkitkan kembali semangat itu di dalam diriku. Amin. Jemaat Tuhan, tidak ada satupun di antara kita yang bisa memulihkan dirinya sendiri kalau bukan Tuhan Yesus yang bekerja memulihkannya. Amin. Dosa, keterpurukan tidak bisa dipulihkan dengan keinginan, dengan kekuatan, dengan usaha-usaha kita semata-mata. Itu hanya karena pertolongan Tuhan. Artinya apa? Ya, datanglah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Perhatikan dengan baik, ya. Tuhan Yesus itu menanti saya dan setiap kita, menanti orang-orang yang ada di dalam kelesuan, keletihan, keterpurukan, kemerosotan rohani, mundurnya kerohanian. Dia mau, dia memberikan ajakan, marilah, datanglah kepadaku, supaya aku memulihkan, supaya aku kembali memberikan kelegaan, sehingga apa? Kita bisa mengalahkan dan keluar dari kemerosotan rohani. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu, memberi kemenangan kepadamu, memberi kekuatan kepadamu, memberi semangat yang baru kepadamu, membuat engkau bangkit dan keluar dari keterpurukan, dari kemerosotan rohani. Bayangkan, bukankah Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, sangat mengasihi kita? Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Setelah kita datang merendahkan diri kepada Yesus, mari ambil komitmen. Aku mau melakukan kehendak Allah. Aku mau taat kepada firman Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Nah, jemaat Tuhan, ketika kita melakukan kehendak Allah, itu artinya apa? Kasih Allah itu kembali bekerja, dipenuhkan di dalam diri kita. Itulah yang membuat kita menang dari kemerosotan rohani, bangkit dari kemerosotan rohani. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan
Ya, ini sudah jelas firman Tuhan berkata, kalau kita tidak hidup di dalam kehendak Allah, sebenarnya kita sedang menuju kepada kematian. Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Jadi solusinya bagaimana? Datanglah kepada Allah, kemudian lakukan kembali apa yang semula kita lakukan. Taatlah. Ketaatan selalu mendatangkan berkat, tapi penolakan pemberontakan akan mendatangkan kutuk. Itu adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan ingin memulihkan, Tuhan ingin memberkati kita kembali. Caranya apa? Ya, lakukan kehendak Allah, taat kepada firman Tuhan. Amin. Kalau kita taat, itu otomatis firman itu bekerja di dalam diri kita. Janji-janji Allah akan dicurahkan atas hidup kita. Jadi mengatasi kemerosotan rohani itu apa? Taat. Ketaatan ini adalah wujud cinta kita, kasih kita kepada Allah. Kalau kita mengikuti firman Tuhan, berarti apa? Kasih Bapa itu kembali bersemi dan bekerja di dalam hidup kita. Amin. Itu artinya apa? Kita bangkit, kita menang mengatasi kemerosotan rohani. Kita keluar dari lumpur dosa ini. Amin. Amin jemaat Tuhan. Ketika kita melakukan kehendak Allah sesuai dengan 1 Yohanes tadi ayat yang ke-17, kita akan menerima hidup yang kekal. Dikatakan apa? Orang yang melakukan kehendak Allah hidup untuk selama-lamanya. Artinya kalau di dalam kita masih tinggal di dunia ini, Yesus berkata apa? Aku datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahannya. Artinya apa? Hidup di sini selain kita menerima janji jaminan hidup yang kekal, tetapi selama kita hidup di dunia ini, Tuhan Yesus akan memberkati kita. Kita hidup dengan segala kelimpahan, kelimpahan kesehatan, kelimpahan keuangan, materi, kelimpahan hasrat, kerinduan, kecintaan kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat yang keempat. Oke, 1, 2 ya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Artinya jemaat Tuhan, berdasarkan Yakobus 4 ayat 4 ini, Tuhan ingin kita tidak hidup di dalamnya, tetapi apa? Bangunlah persahabatan dengan Tuhan. Bangunlah persahabatan dengan Yesus. Kembalilah, sediakan waktu. Hubungan pribadi bangun kembali. Karena apa? Kalau kita mengasihi dunia dengan segala apa yang ada di dalamnya, berarti apa? Sama dengan firman Tuhan ini, kita memusuhi Tuhan. Kita menjadikan Tuhan itu musuh di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita tidak lagi taat dan hidup di dalam kehendaknya. Kekuatan kemampuan kita untuk taat itu kita terima ketika kita ada di hadirat Allah. Ketika kita ada di dalam persekutuan yang indah dengan Allah. Amin. Kalau kita sakit hati, kecewa, kalau kita terluka, itu tidak bisa disembuhkan dengan kegiatan di dalam gereja, kegiatan rohani. Siapa yang menyembuhkannya? Datang kepada Yesus. Amin. Tuhan Yesus akan mengingatkan, aku saja mati untuk orang yang membenci, yang membunuh aku. Tuhan Yesus berkata, penghakiman itu, pembalasan itu adalah hakku. Mengerti? Artinya apa? Kita diberikan Tuhan kemampuan untuk mengampuni orang lain. Amin. Saya mau tanya, sulit nggak mengampuni orang? Sangat sulit. Secara daging kita ini tidak mampu mengampuni. Tetapi ketika kita membangun persahabatan dengan Allah, disitulah kita dimampukan untuk bisa kembali mengampuni, mengasihi orang lain. Amin. Kita harus tahu, mengasihi itu bukan harus semua yang diinginkan, semua yang dikatakan orang lain harus kita ikuti, harus kita kabulkan. Salah. Mengerti?
kita akan bangkit dan semakin kuat dalam hidup ini. Amin. Kita akan makin kuat. Kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi ingatlah, kemampuan kita memberkati orang karena Allah bekerja, karena kasihnya kembali bekerja di dalam dan lewat hidup